Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh beribadah kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan pembacaan kita Yehezkiel pasal yang ke-14. Yehezkiel pasal yang ke-14. Masih kita melihat rangkaian firman Tuhan yang mengingatkan umat pilihan Allah dalam penghukuman. Dan dijelaskan mengapa Allah menghukum mereka, yaitu karena dosa-dosa yang mereka lakukan, karena kesalahan mereka, dan karena mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu dosa yang mereka lakukan, dan ini kecenderungan hati mereka, yaitu penyembahan berhala. Dan itu yang bisa terjadi juga dalam hidup kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waspada terhadap penyembahan berhala. Ada kecenderungan hati kita untuk menyembah berhala, dan kita harus waspada terhadap itu. Di dalam ayat yang pertama, firman Tuhan berbunyi demikian, pasal 14 Yehezkiel. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya, dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia, oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu, dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan, dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan secara keseluruhan. Ya, satu pasal ini kalau kita membaca menunjukkan bagaimana Tuhan akan mendisiplin mereka, atau Tuhan menghukum mereka karena mereka menyembah berhala. Hati mereka menyembah berhala. Bahkan dikatakan bukan hanya sekedar, tetapi sungguh banyak berhala-berhala mereka. Ya, mereka menyimpang. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ya, dikatakan Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu. Nah, bangsa Israel, umat pilihan Allah, bangsa Yehuda,
kecenderungan mereka memang menyembah berhala. Kalau kita melihat sejarah, baru saja mereka mengalami mujizat daripada Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, tiang awan, tiang api, melewati laut Tiberau. Ya, dipelihara Tuhan, ada mana. Ya, tetapi faktanya apa yang terjadi? Mereka terpikat dengan bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Allah, dan mereka melihat bagaimana tata cara ibadah bangsa-bangsa itu yang tidak kok menyembah Tuhan itu, dan mereka ikuti. Nah, ini yang membuat hati Allah berduka, ya. Hati Allah sedih. Dan bahkan satu ketika di mana Musa naik ke gunung, ya, karena ditunggu kok begitu lama belum turun, mereka sudah memikirkan atau ya sudah gelisah dan mencoba mau membuat sesuatu untuk mereka sembah, dan akhirnya ya mereka buat lembu emas. Ketika Musa turun, Musa begitu marah kepada mereka, dan lembu tuangan itu dihancurkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penyembahan berhala ya itu cenderung menggoda kita. Terlebih ada tradisi-tradisi ya di mana kita ikutin dan kita pikir tidak masalah. Kita pikir oh ini sesuai dengan firman Allah. Tetapi kalau kita jujur mau belajar firman Allah dan memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan, sebenarnya harus kita tinggalkan. Itu adalah wujud penyembahan berhala. Satu contoh, kadang-kadang ada orang Kristen ya masih memperlakukan ya atau menghormati orang tua dengan cara yang keliru. Ya, yang dihormati adalah orang tua yang sudah meninggal. Kemudian kadang-kadang dikasih, saya pernah melihat dikasih fotonya, ya fotonya di rumah ya, dikasih bunga-bunga, ya. Wah, dia kadang-kadang ingat dulu orang tuanya, kalau itu papanya suka kopi, ya pagi-pagi sudah dibuatkan kopi, ya ditaruh di depan, di samping atau di depan fotonya ya. Ya, kemudian kadang-kadang ngomong, Pak, minum ya Pak, ngopi ya Pak, padahal papanya udah meninggal. Ini kan berhala. Itu berhala. Ada kalanya kita juga menggunakan atribut-atribut Kristen, tetapi kita nggak ngerti maknanya. Misalnya pakai kalung salib gede-gede, besar-besar ya. Ya, dan kalau kita nggak pakai kalung itu, rasanya kita nggak tenang, kayak ada yang kurang. Dan kita akan merasa tenang kalau salib itu kita pakai. Ya, kalung itu ya. Kalung itu kita pakai, baru kita merasa tenang, baru kita merasa Tuhan bersama dengan kita. Nah, itu sudah menjadi bentuk berhala. Ya, itu sudah bentuk berhala. Jadi kita tergantung dengan benda-benda itu. Kalau benda itu tidak ada, ya kita merasa tidak disertai Tuhan. Ini berhala, saudara. Ya, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Atau mungkin ketika kita berdoa harus ada lilin. Ya, kalau nggak ada lilin kita rasanya kok Allah nggak hadir ya. Jadi harus ada lilin, nyalakan lilin baru kita berdoa. Ya, baru kita rasa bahwa doa kita sampai kepada Allah. Ya, padahal nggak ada pengaruh lilin dengan doa loh. Tapi masih ada yang lakukan ya, ada lilin kemudian doa. Padahal waktu doa tutup mata, nggak bisa juga lihat terang lilinnya. Ya, jadi sesuatu yang masih dilakukan, tidak menyadari bahwa itu sudah bentuk penyembahan berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, umat pilihan ini, umat Israel, ya dari ayat-ayat ini kita lihat mengapa Tuhan akhirnya membuang mereka ke Babel. Karena mereka melakukan penyembahan berhala. Dan memang Tuhan beritahukan melalui Nabi supaya mereka bertobat. Tapi kalau tidak bertobat, mereka ya akan masuk dalam penghukuman itu. Nah, dikatakan di ayat 6, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu
dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bertobatlah, kita perlu bertobat dari perbuatan-perbuatan kita yang ternyata kita telah terlibat dalam penyembahan berhala. Ya, apa itu penyembahan berhala? Ya, menganggap sesuatu, ya memposisikan ya sesuatu itu seperti Allah. Wah, kita sudah menyembah berhala, mengagumi sesuatu ya sama seperti Allah. Wah, itu berhala. Jadi atau bahkan menggantikan posisi Allah. Jadi apa yang kita buat menggantikan posisi Allah, kita sudah berhala. Misalnya ada orang yang bekerja, waduh, ada yang namanya gila kerja, maniak kerja. Jadi kerja terus sampai tidak peduli tentang Tuhan, tidak peduli tentang ibadah. Jadi pikirannya bekerja, hidupnya bekerja. Nah, itu pekerjaan itu menjadi berhala bagi dirinya. Ya, dia utamakan itu. Padahal Tuhan katakan apa? Kita harus utamakan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi bukan nggak boleh bekerja, harus bekerja. Bahkan Tuhan bilang kalau nggak kerja ya jangan kasih makan. Itu ada firman-Nya. Ya, kita memang harus bekerja, tetapi terutama andalkan Tuhan. Cari Tuhan. Pagi hari sebelum sibuk mikirkan bisnis, mikirkan kemana kita akan berangkat hari ini, ya usaha bagaimana, ke proyek mana, sebelum itu berdoa dulu. Ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di pagi hari. Kemudian baru pikirkan proyek-proyek yang ada, kita pikirkan. Ya, pekerjaan-pekerjaan kantor yang kemarin belum terselesaikan, harus diselesaikan hari ini, ya oke, pikirkan, selesaikan. Ya, kita harus selesaikan, tapi sebelum melakukan segala sesuatu, ya masuklah dalam hadirat Allah. Pujilah Tuhan, sembah Dia, naikkan syukur, dan mohonlah pertolongan supaya sepanjang hari ini kita mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita, dengan kekuatan daripada Tuhan. Bahkan kita mampu menghadapi kemungkinan besar ada tantangan di depan kita. Ya, ada sesuatu yang kita tidak duga, yang kita tidak pikirkan, tidak kita harapkan itu, tetapi terjadi. Dan karena kita sudah meminta kekuatan dari Tuhan di pagi hari, ketika nanti siang, katakanlah jam 2 kita hadapi masalah itu, kita nggak ada masalah, kita sudah mempersiapkan diri untuk itu dan kita kuat menghadapinya. Ya, kita kuat menghadapinya. Jadi perlu mengutamakan Tuhan. Jangan sesuatu pekerjaan yang kita sibuk semua ya. Jadi sesuatu akan jadi berhala. Ya, manakala kita posisikan dia lebih daripada yang lain. Ya, secara lebih daripada Allah. Ya, misalnya ya sembahyang ya, berdoa lah nantilah, enggak usah, enggak terlalu tertarik dengan doa. Tetapi kalau bekerja atau mungkin rekreasi diutamakan, nah rekreasi itu menjadi berhala. Atau mungkin ada benda-benda tertentu yang masih kita simpan. Benda itu kalau tidak ada dekat kita, kita rasa gelisah, kita rasa ketakutan, kita cari benda itu. Kemudian ketika benda itu kita temukan, wah kita begitu senang, ya kita begitu bahagia dan nyaman rasanya. Nah, benda itu telah menjadi berhala di dalam hidup kita. Belum lagi memang benar-benar juga langsung berkomunikasi dengan kuasa-kuasa kegelapan, meminta petunjuk kepada roh-roh nenek moyang, meminta petunjuk kepada peramal, ya masih ya punya apa ya, benda-benda keramat, ya masih hari-hari tertentu, hari-hari baik, masih peka dengan itu dan melayani permintaan-permintaan daripada kuasa-kuasa kegelapan untuk memperlakukan hari tertentu. Misalnya kalau hari kelahiran saya tidak boleh kemana-mana, masih takut akan hal itu. Kita terjebak pada penyembahan berhala. Ya, kemudian banyak sekali ya. Kalau malam hari nggak boleh nyapu, gitu. Itu berhala karena terlalu mempercayai mitos ya. Bagaimana kita tidak nyapu, ada kotoran di situ bau, sapu aja, pel, kasih wangi-wangian biar bisa nyaman tidur, kan begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata
penyembahan berhala itu sangat familiar dengan budaya kita ya, dengan hidup kita juga kalau kita melihat kebenaran firman ini. Jadi sesuatu yang melebihi perlakuan kita kepada Allah itu sudah menjadi berhala. Ya, ada orang berkata begini. Dulu saya juga lakukan, misalnya merokok. Jadi saya katakan kalau saya nggak merokok rasanya stres, rasanya pusing. Lebih baik saya tidak makan daripada tidak merokok. Nah ini nih, lebih baik saya tidak makan daripada tidak merokok. Jadi kalau sudah merokok nggak apa-apa, nggak makan juga nggak masalah. Nah rokok ini sudah menjadi berhala. Nah itu maksudnya. Coba secara logika kita, mana lebih pilih rokok atau makanan? Nah, nasi. Dan kita dulu berkata, saya dulu berkata nggak apa-apa nggak makan nasi. Yang penting kalau sudah ada rokok oke lah, jadilah. Ah itu udah keliru. Jadi kalau saya sekarang nggak makan dulu dong, iya, nggak perlu ada rokok kan, rokok yang nggak perlu karena tidak memberikan kehidupan, seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi berhala dalam hidup kita? Firman Tuhan katakan bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Jangan ikut dengan budaya ya, sinkritisme, melibatkan kuasa gelap di sana. Jangan ikuti kebiasaan-kebiasaan ya yang ternyata di dalamnya kita telah terlibat dalam penyembahan berhala. Yang artinya kita lakukan ini bukan untuk Tuhan. Yang sedang kita kerjakan ini mendukakan hati Allah, kekejian bagi Tuhan. Nah, kita harus berhenti. Harus berjuang berhenti dan berani berkata, tidak. Memang ada risiko, mungkin keluarga tidak suka, sahabat tidak suka, ya keluarga besar mungkin akan berkata hal-hal yang tidak baik tentang kita. Tapi kita harus berani, ya berani untuk tidak terlibat dengan penyembahan berhala, dengan perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ternyata kita sudah terlibat dalam penyembahan berhala. Bangsa Israel, umat pilihan Allah, bangsa Yehuda, ya akhirnya mereka dibuang ke Babel karena mereka tidak mau bertobat, mengeraskan hati. Jadi orang-orang yang mengeraskan hati akan dihukum oleh Tuhan. Nah, ketika hukuman itu yang menarik adalah ya sekalipun ada disebut nanti nama orang-orang yang dekat dengan Allah ada di tengah-tengah mereka, dikatakan Tuhan tetap tidak akan menolong. Di ayat 10 bunyi firman Tuhan begini, mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun nabi itu, ya nabi palsu, nabi sesat maksudnya ya, supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, Tuhan mau supaya umat itu hanya menyembah Allah, dan itu juga yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita hanya menyembah Allah, jangan ada Allah lain, jangan ada berhala. Ya. Nah, kalau mereka tidak mau bertobat, mereka akan dihukum. Ayat 13. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun, ini menarik, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Wow, jadi Tuhan katakan pada waktu nanti malapetaka itu terjadi, kalau di situ ada Nuh, Daniel, Ayub, ini adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Allah, orang-orang yang hidup saleh benar di hadapan Allah. Mereka tidak akan menolong yang lain yang tidak mau bertobat itu.
Jadi yang tiga ini hanya menyelamatkan diri mereka. Jangan katakan egois, tidak. Ya, dan itu yang akan terjadi nanti. Kita nggak bisa pada masa kesukaran itu, ya pada masa siksaan, ya kita hanya menyelamatkan diri kita saja. Ya, seperti 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Ketika mempelai datang, ya 5 gadis yang bodoh berkata, bagi dong minyaknya. Ya 5 gadis bijaksana berkata, enggak, maaf. Kalau kami bagi, kami enggak cukup, kami enggak bisa masuk. Jadi maaf, mereka tidak kasih. Dan ketika mereka mau kembali, sudah tidak ada kesempatan yang bodoh itu. Dan yang bijaksana masuk bersama dengan mempelai. Di ayat 16, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, yaitu Nuh, Daniel, Ayub, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Ini menjadi peringatan bagi kita dan sekaligus dorongan bagi kita untuk hidup benar di hadapan Allah, hidup kudus di hadapan Allah, bergaul kariblah dengan Tuhan. Jangan ada penyembahan berhala di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah, kita mau melangkah berjuang. Kebenaran kita ya akan memberikan ya berkat tersendiri bagi kita. Ya, kebenaran yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Ya, ada risiko ketika kita berkata tidak untuk penyembahan berhala. Ya, tidak untuk adat budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ya, tetapi tantangannya besar. Tetapi yang terutama kita membahagiakan hati Allah, menyukakan hati Allah. Ketika kita hidup benar seperti disampaikan di sini dalam firman Tuhan, disebut nama Nuh, Daniel, Ayub. Ya, orang-orang yang bergaul karib dengan Allah. Nah, merekalah yang diselamatkan. Mereka akan selamat, yang lain tidak, karena tidak bertobat. Ya, yang tidak bertobat itu tidak akan diselamatkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk terus melangkah di dalam Tuhan, berjuang kita bersama-sama untuk hidup benar, hidup berkenan kepada Allah.